Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi kita tentang sejarah Indonesia, sejarah wajib untuk kelas 12 IPA. Materi yang kedua ini adalah Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Di materi ini kita bahas mengenai kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Kita tahu bahwasanya setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari sistem presidensil menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat Komite Nasional Indonesia Pusat nomor 5 tanggal 11 November 1945. Sehingga dengan adanya maklumat tadi terjadi perubahan fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif, yaitu badan yang mengesahkan undang-undang dasar. Kemudian dari penerapan kebijaksanaan tersebut terjadilah penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang disebut dengan RERA, yang ditujukan untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Pada masa Kabinet Demokrasi Liberal telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, di mana kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir, yang kedua adalah Kabinet Sukiman, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo, yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Dari pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal diterapkan dengan sistem multipartai, di mana sistem multipartai ini adalah adanya maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945. Di dalam maklumat tersebut, wakil presiden Muhammad Hatta memberikan kebebasan kepada masyarakat di dalam pembentukan partai politik. Menurut Wakil Presiden Muhammad Hatta, dari sistem multipartai ini bertujuan adalah bagaimana untuk dapat memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Namun dalam perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan antar partai yang berkuasa. Dengan adanya sistem multipartai, Indonesia pada tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota parlemen atau anggota DPR. Dengan demikian, adanya pemilihan umum tersebut telah dihasilkan Partai Nasional Indonesia mendapatkan jumlah kursi di DPR sebanyak 57 kursi. Kemudian Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, 57 kursi. Yang ketiga Nahdlatul Ulama, 45 kursi. Dan yang keempat Partai Komunis Indonesia,
39 kursi. Kemudian pada pemilu tahap yang kedua yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, yaitu badan yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dengan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia mendapatkan 119 kursi. Kemudian yang kedua, Masyumi 112 kursi, dan Nahdlatul Ulama 91 kursi, serta yang keempat, Partai Komunis Indonesia 60 kursi. Dengan demikian, di Badan Konstituante telah dibentuk sesuai dengan hasil pemilu 1955 pada tanggal 15 Desember. Kemudian dengan adanya konstituante yang telah disusun berdasarkan hasil pemilu 1955, dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami kegagalan dalam menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dilihat dari penyebabnya, karena terjadi perdebatan yang berlarut-larut di dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Kemudian yang ketiga adalah adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari kegagalan konstituante tersebut, maka pemerintah Presiden Soekarno mengusulkan agar diberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian dengan adanya kegagalan konstituante tersebut, Presiden Soekarno membubarkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada awal kemerdekaan kita terjadi permasalahan di bidang ekonomi yang disebabkan adanya hiperinflasi, kemudian adanya blokade ekonomi oleh Belanda, kemudian yang ketiga adalah terjadi kekosongan kas negara. Di dalam mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan, pemerintah kita mendirikan Bank Negara Indonesia, melakukan diplomasi beras ke India. Yang ketiga, mendirikan Indonesian Office di Singapura, kemudian mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi yang disebut dengan istilah Planning Board, melaksanakan Kashimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Kemudian pada masa demokrasi liberal terjadi pemikiran-pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama adalah dipelopori oleh Profesor Sumitro Djoyohadikusumo. Dengan adanya pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan, sehingga kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Di dalam menghadapi kondisi tersebut, menurut Profesor Sumitro, yang menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem ekonomi perdagangan. Selain itu juga pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan
kelas pengusaha pribumi. Kemudian dengan adanya pemikiran tersebut, maka diadakan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal dengan adanya program Gerakan Benteng, Gunting Safrudin, kemudian nasionalisasi perusahaan asing, kemudian ada sistem ekonomi Alibaba, dan membentuk perancang nasional. Demikian yang perlu kita sampaikan, bagaimana upaya kita untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut, sehingga dengan adanya ekonomi tersebut kita dapat memahami bahwasanya perekonomian di Indonesia pada awal kemerdekaan telah memulai dengan upaya bagaimana untuk bisa mengatasi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Umpamanya di sini dengan adanya gerakan Gunting Safrudin, di mana pemerintah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar, Menteri Keuangan Safrudin Prawiraudigara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU1 tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang yang dilakukan oleh Menteri Safrudin tersebut dengan cara mengubah uang yang nilainya 2,5 rupiah ke atas menjadi separuhnya. Dengan kebijakan tersebut, rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang dari 2,5 rupiah ke atas hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan istilah Gunting Safrudin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah ada gerakan ekonomi benteng, di mana Profesor Dr. Sumitrojo Hadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia segera tumbuh kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia inilah yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Para pengusaha harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi nasional ke struktur ekonomi nasional. Namun demikian, program Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi belum berpengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan sistem ekonomi Alibaba, di mana usaha ini adalah dilakukan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo memprakarsai dengan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba, ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi atau khususnya orang-orang Cina. Maksud adanya sistem ini adalah pengusaha pribumi dan non-pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia.
Dalam perkembangannya, sistem ini mengalami kegagalan